Marten Paes resmi bergabung dengan Timnas Indonesia. Ya, ini adalah harapan baru bagi sepak bola tanah air. Setelah melalui sidang panjang di Court of Arbitration for Sport atau CAS oleh FIFA, kiper kelahiran Belanda ini akhirnya bisa memperkuat merah putih. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kemenangan pribadi bagi Paes, tetapi juga membuka peluang bagi pemain keturunan lainnya untuk mengikuti jejaknya. Siapa saja mereka? Pada Minggu 18 Agustus, tepatnya sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PSSI mengkonfirmasi bahwa Marten Paes berhasil memenangkan sidang CAS FIFA. Ini adalah kado spesial yang diberikan FIFA kepada Indonesia. Kiper berusia 26 tahun tersebut telah menjalani proses naturalisasi sejak April 2024. Akhirnya dapat berkontribusi untuk timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi babak 3 kualifikasi Piala Dunia nanti. Paes yang sebelumnya terjanggal oleh peraturan FIFA terkait perpindahan federasi, kini ia siap menghadapi tantangan besar dengan seragam merah putih. Dengan kehadirannya, tentunya timnas Indonesia tidak hanya mendapatkan tambahan kekuatan di bawah Mister Gawang, tetapi juga magnet bagi pemain keturunan Indonesia lainnya yang tersebar di seluruh dunia. Ya, dengan bergabungnya Marten Paes, dinilai akan ada beberapa pemain lain yang berpotensi didekati oleh PSSI untuk mengikuti jejak Paes dan memperkuat Garuda. Langkah ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan kekuatan skuad Garuda, karena Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Jairo Riedewald. Jairo Riedewald merupakan sosok yang sangat diandalkan di lini tengah. Pemain kelahiran Belanda ini telah meniti karir di level tertinggi sepak bola Eropa bersama klub-klub ternama seperti Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Kini ia membela Royal Antwerp di Liga Belgia. Jairo dikenal sebagai gelandang bertahan yang tangguh, memiliki kemampuan memotong aliran bola lawan dengan efektif, serta mampu mendistribusikan bola dengan baik ke lini depan. Kemampuan ini tentunya sangat diperlukan oleh timnas Indonesia, terutama untuk memperkuat sektor tengah yang seringkali menjadi titik lemah. Jairo memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Ambon. Kabarnya, salah satu keluarga Jairo sudah ada komunikasi awal dengan PSSI mengenai kemungkinan bergabungnya dengan skuad Garuda. Kehadirannya bisa menjadi jawaban atas kebutuhan Indonesia akan gelandang bertahan yang mampu menghadapi serangan-serangan cepat dari tim-tim Asia yang memiliki kualitas tinggi. Kevin Dix, FC Copenhagen. Kevin Dix adalah pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di FC Copenhagen, klub papan atas di Liga Denmark. Kevin adalah bek serbabisa yang mampu bermain di berbagai posisi, mulai dari bek tengah, bek kanan, hingga wingback kanan. Dengan usia yang masih dalam masa puncak performa, Dix menawarkan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Dalam strategi pertahanan yang diterapkan oleh Sinteyong, Dix bisa menjadi pemain kunci yang mampu mengawal lini belakang Indonesia dari berbagai sisi. Ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia juga terlihat dari dukungannya terhadap Marten Paes di media sosial. Terpantau Kevin Dix menyukai unggahan Marten Paes yang tak sabar memperkuat skuad Garuda. Sebuah sinyal kuat bahwa dia siap mengikuti langkah Paes untuk memperkuat Garuda. Selain itu, dia juga secara terang-terangan memberikan komentar dukungannya kepada Paes ketika melakukan live streaming wawancara di Instagramnya. Jika ini terjadi, tentu kehadiran Dix di lini belakang tentunya akan memberikan STY lebih banyak opsi dalam meracik formasi yang kokoh dan sulit ditembus. Misshilgers FC Twente.
Miss Hilgers adalah salah satu pemain muda paling potensial yang dimiliki oleh Belanda saat ini. Pemain belakang berusia 22 tahun tersebut menjadi andalan di FC Twente, salah satu klub top di Eredivisie, klub yang finish ketiga di Liga 1 Belanda 2023-2024. Hilgers dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid, disiplin dalam menjaga posisi, serta cerdas dalam membaca permainan lawan. Dengan harga pasar yang tinggi, Hilgers tidak hanya menjadi incaran klub-klub besar, tetapi juga diharapkan bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Ibu dari Hilgers, Linda Tombeng, berdarah Indonesia, dapat berperan mempengaruhi mau atau tidak sang anak membela skuad Garuda. Dalam skema permainan 3-4-3 yang sering digunakan oleh Sinteyong, Hilgers bisa menjadi bagian dari trio back yang tangguh bersama Jesus dan Justin Hubner. Kehadirannya di lini belakang akan menambah kekuatan Indonesia, terutama dalam menghadapi tim-tim dengan serangan cepat dan taktik yang dinamis di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mauro Zylstra, FC Volendam U21. Di usia yang masih sangat muda, Mauro Zylstra sudah menunjukkan bakat besar sebagai seorang penyerang. Pemain berusia 19 tahun tersebut kini bermain untuk tim U21 FC Volendam, klub yang memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan pemain muda berbakat. Mauro memiliki kemampuan olah bola yang baik, kecepatan, serta insting mencetak gol yang tajam, menjadikannya salah satu penyerang muda paling menjanjikan. Dalam pengakuan kepada Yusa Nugraha, proses naturalisasi Zylstra tampaknya hanya tinggal menunggu waktu, mengingat ia telah mengirimkan semua berkas yang dibutuhkan kepada PSSI. Cerita guys, kayak dia tuh langsung bilang, sekarang masih nunggu kapan aku bisa ke Indonesia, jadi aku berharap secepatnya. Kamu udah proses semua berkas-berkas bro gitu, aku tanya ke dia. Aku juga bilang, ya aku juga berharap bisa cepat gitu ke Indonesia. Terus dia habis itu jawab, ja, als het goed is, heb ik nu alles ingestuurd, nu alleen afwachten. Iya, kalau nggak salah aku sekarang udah kirim semua berkas. Jadi sekarang harus nunggu aja, tinggal nunggu aja gitu. Terus dia bilang juga aku merasa fit, juga ready buat musim baru. Ya udah aku bilang top, sukses man. Ya, jika proses ini berjalan lancar, Zylstra akan diperkenalkan sebagai pemain naturalisasi baru pada FIFA Matchday September 2024. Dengan usianya yang masih sangat muda, Mauro bisa menjadi aset jangka panjang bagi timnas Indonesia, membawa harapan baru di lini depan yang selalu menjadi perhatian utama timnas. Oleh Romeni, FC Utrecht. Oleh Romeni adalah pada awal musim 2024-2025, Romeni telah menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan pertama. Prestasi ini menandakan bahwa Romeni bukanlah penyerang sembarangan dan potensinya untuk memperkuat timnas Indonesia sangat besar. Terbaru oleh Romeni dan Erick Thohir dikabarkan saling memfollow keduanya. Tinggal tunggu jabat tangan aja nih. Bahkan dalam curhatannya ke Ragnar, Romeni mengungkapkan bahwa dirinya sedang memikirkannya dengan baik-baik. Kemudian Romeni juga merasa tersanjung dengan sambutan supporter timnas Indonesia. Dengan hal ini PSSI harus bergerak cepat untuk memastikan Romeni bergabung dengan Garuda sebelum timnas Belanda menunjukkan minat serius. Dengan kehadiran Ole, lini serang Indonesia tentunya akan memiliki tambahan amunisi yang sangat berharga, terutama dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole Romeni bisa menjadi jawaban atas kebutuhan Indonesia akan seorang penyerang tajam yang mampu bersaing di level tertinggi. Jadi itulah 5 pemain keturunan yang berpotensi mengikuti jejak Martin Paes yang dinaturalisasi PSSI untuk memperkuat skuad Garuda. Dengan potensi kelima pemain ini, timnas Garuda tentu bisa semakin kuat dan kompetitif di kancah internasional. Jika mereka semua berhasil dinaturalisasi, Indonesia akan memiliki skuad yang lebih solid. Dan bukan tak mungkin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia yang menjadi mimpi pecinta sepak bola Indonesia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.